Oke, jadi pada hari ini kelompok kami akan melakukan sebuah brainstorming terhadap suatu aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi pencari warnet. Ya, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi marilah kita mulai perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Satrio Agung Eko Nugroho dengan NIM 2215101063. Baik, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Rama Prayoga dengan NIM 2215101075. Dan baik, perkenalkan nama saya Komang Muginanda Prasasta dengan NIM 2215101054. Dan baik, perkenalkan nama saya I Gusti Ngurah Brata Wicaksana dengan NIM 2215101047. Oke, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muginanda. Ya, yang pertama adalah bagaimana melihat fitur secara keseluruhan tanpa harus login terlebih dahulu. Jadi pengguna itu bisa melihat fitur-fitur dari aplikasi itu tanpa perlu login. Misal ada fitur tertentu yang tidak perlu login terlebih dahulu. Jadi misalkan pengguna tuh login itu tidak penting gitu loh. Oh, contohnya seperti Instagram, TikTok gitu ya. Iya. Nah, kalau kita di Instagram itu kan kita bisa masuk itu, terus kita bisa lihat videonya akun-akun tersebut, namun Ya, kita tidak bisa melihat like, follower, following karena kita tidak login terlebih dahulu. Seperti itu. Iya. Oh iya. gimana? Gimana? Apa kita batasi pengguna-pengguna yang fitur pengguna yang perlu login terlebih dahulu. Jadi misalkan di sini kita ada beberapa opsi, yaitu opsi berkomunikasi langsung. Jadi hanya pengguna yang sudah terdaftar yang bisa berkomunikasi langsung. Nah, lebih baik sih dibatasi saja sih. Dibatasin. Ya, Jadi menghindari pengguna-pengguna nakal itu ya, yang bisa dikatakan itu. Ya. ya bisa. Iya, bisa jadi. Jadi fiturnya tuh Ya. ada fitur login dan tanpa login. Jadi pengguna yang tanpa login itu bisa melihat fitur-fitur tertentu. Tetapi fitur lebih terbuka ketika pengguna login terlebih dahulu. Oh Ya, iya. Lebih bagus ya. Bagus ya di situ ya. Oke, selanjutnya Dan selanjutnya tuh udah bagaimana cara mengetahui warnet terdekat dari lokasi pengguna yang masih tersedia? Jadi pengguna perlu memberikan izin akses terlebih dahulu terhadap GPS sehingga aplikasi dapat menggunakan GPS pengguna. Jadi Oh, seperti aplikasi tersebut meminta izin kepada user terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah itu akan dilanjutkan oleh pencarian warnet menggunakan GPS. Iya. Ya, Jadi Oh iya. warnet-warnet yang sudah terdaftar itu langsung muncul di aplikasi, sehingga pengguna yang sudah menggunakan GPS jadi dapat melihat di daerah tersebut ada warnet yang apa saja yang tersedia. Jadi misalkan warnet-warnet terdekat itu akan muncul secara langsung. Jadi tidak perlu mencari pengguna ada di mana itu. Bagaimana? Jadi munculkan langsung pengguna ada di mana itu. jadi ini lebih memudahkan katanya, dari memudahkan user. Iya. User memudahkan user. Nah, pertanyaannya, lokasi pengguna saat itu atau lokasi seperti apa? Jadi karena sudah memiliki izin GPS, jadi GPS akan menganalisa pengguna ada di mana. Jadi akan muncul langsung di daerah pengguna tersebut. Oke, setuju. Selanjutnya, Bagaimana cara mengetahui fasilitas yang tersedia dari warnet? Nah, ini merupakan fitur yang bagus nih, karena tujuan utama dari pencari warnet itu mencari lokasi warnet dan memberikan informasi yang mendetail tentang warnet tersebut. ya. Seperti kualitas PC-nya, Ya. mungkin dari isi ruangannya ada AC, kipas angin, pasangnya. kenyamanan seperti tempat duduk, mungkin ada sofanya, Iya. ada welcome drinknya kalau bisa. Mungkin juga ada kelas-kelas tertentu, Oh, kelas misalkan tertentu. VIP gitu. VIP, kelas A, kelas S. Ya, Si kursi gaming lagi. Oke. Tergantung uangnya sih tuh. tergantung. Ya, maksudnya juga apakah perlu dicantumkan atau tidak ya? Ya, Termasuk kualitas internet ya, Iya. berapa kecepatannya. Iya. Seperti itu. bisa. Oh iya. Next. Bagaimana agar pengguna mengetahui warnet baru yang tersedia di dekat lokasi mereka? Jadi pengguna tuh bisa muncul notif gitu loh. Ada notif. Motifnya seperti apa ya? Jadi kan aplikasi ini sudah terhubung secara dengan internet. Jadi misalkan ada warnet baru yang mendaftar di aplikasi kita gitu. Oh. Jadi notif akan muncul ke pengguna-pengguna sekitar
ada notifikasi ada warnet baru di dekat Anda ya. Nah, biasanya kalau warnet muncul itu apa saja yang muncul ya? Seperti rating mungkin, ini harganya sekian-sekian. Jadi ketika warnet muncul tuh tentunya rating kan masih belum karena Ya, belum ada baru, pengguna, masih baru dia. Hmm. Jadi di sana sudah ada deskripsi dari warnet tersebut gitu. Oh iya. Oh, kalau misalkan kalau kita telusuri lebih lanjut ini, mungkin akan muncul deskripsi lebih lengkapnya seperti itu ya. Iya, bisa Oh, ya. iya. Jadi memberikan pengguna itu apa tuh pilihan baru di warnet di dekat mereka, dekat Iya. lokasi mereka. Kayak gitu. Oke, Lanjut. setuju. Setuju sih. Lanjut ya. Bagaimana agar pengguna dapat mengetahui sudah tadi ya? Sudah tadi. Nah, yang pengguna dapat berkomunikasi sih. yang belum populer. Bagaimana agar pengguna dapat mengetahui warnet yang sedang populer di dekat lokasi mereka? Jadi Nah. kan nih, kan warnet banyak nih Iya. pilihannya, banyak warnet pilihan. Jadi kita kan menyortir warnet-warnet pilihan yang banyak Iya. pengguna ataupun dari rating gitu. Nah, maksudnya populer itu seperti apa? Oh, atau orangnya sering main ke sana, atau kualitasnya Bagus, wow gitu, atau banyak orang yang datang, sehingga dapat dikatakan sebagai warnet yang populer. Mungkin populer di sini tuh dimaksud dari rating sih ya, Oh, atau enggak rating. jumlah pengguna Pengguna. yang berkunjung ke sana menggunakan aplikasi kita. Oh. Ini juga tentunya sih lebih tergantung kepada pengguna, bukan dari warnet tersebut. Pengguna yang memberikan penilaian terhadap warnet tersebut. Iya. Nah, kalau masalah biaya itu termasuk populer tidak? Biaya, Biasanya biaya mungkin sudah termasuk ke fasilitas ya. Fasilitas. Jadi apa ya? biaya tersebut sudah muncul di Hmm. aplikasi. Misalkan kelas segini ataupun paket-paket begini, jadi sudah langsung Sudah muncul. muncul langsung biasanya. Jadi Oh, populer ini mungkin dari kenyamanan pengguna ya, Hmm. kenyamanan gimana, apakah di sana bermain di sana tuh atau menggunakan warnet tersebut merasa nyaman, tenang ataupun terganggu gitu. Iya. Oke, bagaimana? Next apa gimana? Wah, setuju tuh. Setuju, bagus Setuju. banget. Setuju. Oke, selanjutnya bagaimana agar pengguna dapat berkomunikasi langsung secara online dengan operator warnet? Mungkin Jadi Mungkin fitur lebih- chat ya, fitur chat. di Ya, sini. Nah, kita bicara tentang fitur chat sekarang. Lebih baik sih Iya. mengambil fitur chat online ya, biar dapat view gitu ya. Fitur chat di sini fitur chat hanya fitur chat ya, bukan mungkin belum termasuk fitur telepon langsung tuh. Oh, Karena kan kayak WhatsApp gitu. mungkin akan terganggu. Jadi kita menggunakan fitur chat berkomunikasinya. fitur komen. Bukannya lebih baik ya kalau itu sistem berkomunikasi secara online itu terdapat fitur chat Atau komen, atau komen Komen. atau telepon biar memudahkan pengguna itu untuk mengetahui kualitas dari warnet tersebut. Iya. Seperti itu. Untuk komen mungkin tuh maksudnya di rating ya, di rating untuk komen. Jadi kalau fitur chat ini tuh langsung ke operator dia. Hmm. Jadi Oh. pengguna ataupun calon pengguna tuh langsung menghubungi operator untuk menanyakan lebih detailnya. Misalkan ada yang kurang jelas untuk dipertanyakan. Iya. Dan di sini mungkin lebih ditekankan pada fitur chat bukan telepon. Bukan telepon. Karena fitur telepon mungkin agak sedikit mengganggu ya. Karena kan kadang-kadang pengguna bukan hanya satu atau dua orang, melainkan banyak. Dan operator biasanya tuh operator warnet kan cuma satu orang. Jadi dikondisikan lah. Lebih bagus itu sih. Chat langsung secara pribadi langsung ke operator. Iya. Tapi menurutku lebih baik isi fitur ini deh, apa telepon. Karena kan tadi si Mugi bilang kalau operator warnet itu bertugas untuk melayani seluruh user Iya. yang akan menggunakan warnet Fitur si pencari operator konten. ini. Iya. Nah jadinya kan lebih apa ya? Istilahnya apa ya? Lebih leluasa ya. Lebih leluasa gitu ya. Bertanya secara langsung Ah, kan, oh, tanpa iya. perlu menunggu Iya. jawaban dari chat. Iya. Mungkin ya. Lebih bagus sih gitu sih. Itu. Isi fitur telepon. Iya. Telepon langsung ke operator. Kalau saya sih lebih baik isi fitur teleponnya. Fitur telepon ya. Iya, Telepon mungkin akan dikondisikan selanjutnya ya. Iya. Ya kan Ketika- nanti kita kondisiin nanti Kita kan melihat dulu apakah sangat diperlukan atau tidak. Hmm. Jadi apakah operator takutnya sibuk kan? Iya, sibuk. Karena hanya satu orang Sibukan. Iya. sibukan. Jadi kita Iya, kondisikan iya, saja. nanti kita- Jadi kita lebih
fokus fitur chat terlebih dahulu kan. Difokuskan pada fitur chat. Jika diperlukan maka ditambah fitur telepon. Mungkin nanti akan dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi ya. Iya. Fitur-fitur tersebut akan dikembangkan lagi. Iya. Sehingga lebih memudahkan pengguna. Oke, next. Selanjutnya ada fitur apa nih? Selanjutnya, bagaimana agar pengguna dapat memberikan penilaian dari satu warna? Nah, di sini ini rating rating, yang saya sebutkan. rating. Ya. Rating yang saya sebutkan tadi kan. Iya. Jadi pengguna dapat memberikan rating di situ. Misalkan nih kan ada pilihan warna nih, banyak pilihan warna. Iya. Kan muncul ratingnya tuh. Iya. Bukan rating, komen ataupun Iya, komen. foto mungkin ya, foto atau video sebagai testimoni gitu. Iya. Iya. Tapi pengguna di sini mungkin perlu login sih terlebih dahulu ya, atau tidak ya? Karena di sana kan Nah, disebutkan tadi kan harus. fitur login itu terbatas itu. Iya. Jadi yang tanpa login terbatas. Jadi untuk mendapatkan fitur lengkap perlu login terlebih dahulu. Iya, Nah, harusnya menurut begitu. saya sih harus login terlebih dahulu Ya, karena login ini terlebih dahulu. penilaian itu sudah termasuk fitur yang Krusial itu ya. yang krusial seperti itu. Jadi- Ya itu sudah terlalu masuk dan biasanya kalau user menggunakan fitur penilaian itu mereka itu sudah mencoba ke warnet Sudah. tersebut seperti Ya, Iya. jadi Iya. sudah berarti sudah pernah gitu sudah lah. pernah ya. Sudah pernah. Bukan takutnya ada apa tuh pengguna nakal kan? Iya, penggunaan akal biasanya. Karena Main ini buruk dia. ya pemain buruk. Karena di sini kan sudah langsung tersambung. Nanti muncul di warnet yang populer tuh, Mm-mm. dari ratingnya tuh. Oke, saya setuju. Penilaian apa ada untuk itu aja sih sekian begininya dari apa bukan Mungkin brainstorming sih segitu aja. gininya apa pertanyaan yang kita siapkan apa ada perlu ditambahkan lebih lagi. Nah, Atau itu gimana? aja sih. Cukup ya. Cukup itu. Jadi Dari saya sih ini saja, soalnya mungkin nanti kalau aplikasi kita sudah familiar di kalangan masyarakat, kita Nah, akan nambah. tambahkan iya. Jadi ini sesuatu yang wow gitu. ini fitur awal ya, Awal. tahap Iya. awal lah kalau dikata gini kan. Apalagi? Linknya. Si pemula. Misalkan nih beberapa gini, fitur yang kita sudah sediakan dulu, kembangkan lagi. Iya. Bisa. Seperti yang tadi fitur telepon kan mungkin bisa dikembangkan selanjutnya. Oke lah. Ya, sip. Mungkin segitu saja sih dari brainstorming kali ini ya. Itu aja sih, udah bagus nih. Selanjutnya Ya. akan ditutup oleh Anda. Apa? Saya? Iya. Oh iya. Udah. Oke aja. Jadi sekian brainstorming dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.